Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, atas karunia-Nya juga sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa kami ucapkan, semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, di video kali ini kita akan membahas tentang sholat duha. Tonton sampai habis videonya agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menyesatkan. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, sholat duha adalah salah satu sholat sunat yang bisa dikerjakan untuk melengkapi sholat wajib. Waktu sholat ini juga merupakan waktu istimewa, di mana di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa dari pelaksanaan sholat duha ini. Inilah waktu di mana banyak orang yang berdoa untuk memohon dimudahkan rezeki. Hanya saja terkadang ada yang masih bingung kapan harus melaksanakan sholat duha. Layaknya sarapan, sholat duha ini dilaksanakan pada pagi hari hingga sebelum datangnya azan duhur. Namun jangan sampai kita melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang diharamkan. Kapankah waktu yang diharamkan itu? Waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika sesudah subuh hingga terbit matahari sekitar pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Namun, ini juga tergantung dari waktu sholat wajib. Waktu kedua yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika memasuki zuhur hingga tergelincirnya matahari, yaitu di antara pukul 11.30 sampai 12:15 menit. Kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha. Hal ini berdasarkan penentuan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih yakin lagi, berikut ini hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat duha. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Lalu ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam." Hadis riwayat Bukhari. Dari Zaid bin Arqam, bahwa ia melihat orang-orang yang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang. Maka ia berkata, "Ingatlah, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat-saat seperti itu adalah lebih utama."
Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak unta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya matahari." Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sinar matahari terbit, maka akhirkanlah jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi. Dan apabila sinar matahari terbenam, maka akhirkanlah jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Dari dalil-dalil tadi, bisa kita pahami tentang kapan waktu yang dilarang sholat duha. Namun tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah disebabkan karena adanya setan yang mengikuti waktu-waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya. Sedangkan pada waktu matahari berada di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan. Dan ketika telah jawal atau condong ke arah barat, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam, ia berpisah lagi darinya. Hadis riwayat Nasai. Itulah waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat duha dan juga sholat lainnya. Kita harus senantiasa berhati-hati dan jangan lengah untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia hanya karena salah waktu di dalam melaksanakan sholat. Lebih berhati-hatilah kita dalam melaksanakan sholat sunat. Walaupun bernilai ibadah, namun bisa menjadi petaka jika kita salah dalam melaksanakannya, terutama waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.